Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devi. Materi kali ini kita akan belajar tentang grafik dari Microsoft Excel, dan mungkin ini adalah materi terakhir kalian untuk Microsoft Excel. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi yang lain. Grafik di Microsoft Excel itu apa sih pengertiannya? Di Microsoft Excel itu ada yang dinamakan grafik, yaitu merupakan sebuah penyajian data yang digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data yang berada dalam tabel. Biasanya ditampilkan berupa gambar. Jadi di sini untuk menunjukkan data itu selain dalam bentuk tabel di Excel itu juga disediakan grafik. Jadi fungsinya grafik di sini itu untuk menyederhanakan tampilan kalian, data kalian yang kuantitatif yang berupa tabel itu ditampilkan lagi dengan bentuk yang lebih sederhana tapi tetap detail dan juga terperinci. Kemudian untuk menerangkan perkembangan perbandingan sebuah objek atau peristiwa yang saling berkaitan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi fungsinya di sini selain untuk menggambarkan data yang tabel tadi, digunakan juga untuk perbandingan, untuk memudahkan kalian dalam membandingkan data. Jika di tabel mungkin bentuknya lebih monoton, tapi di grafik itu dibuat sedemikian rupa dengan sederhana dan dengan mudah agar bisa dipahami. Untuk jenis dari grafik sendiri itu di Microsoft Excel ada 6. Yang pertama yaitu jenis kolom, yang kedua itu garis, yang ketiga pie, yang keempat batang, yang kelima area, dan yang keenam itu permukaan. Untuk grafik kolom, yaitu merupakan jenis grafik yang menggunakan batang vertikal untuk mempresentasikan data. Grafik ini dapat bekerja dengan berbagai jenis data, akan tetapi yang paling sering digunakan untuk membandingkan informasi. Jadi, untuk grafik yang pertama itu biasa disebut juga dengan grafik batang atau diagram batang. Bentuknya itu persegi panjang yang posisinya vertikal. Jika kalian lihat di sini sebagai contohnya itu ada grafik kolom dari penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa, dan bisa kalian lihat di situ ada banyak warna yang disesuaikan dengan tahun.
Dan ada juga kompetensi keahlian yaitu kepariwisataan, tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. Dan fungsi dari grafik itu untuk memudahkan kalian melihat data. Jika datanya dibuat grafik, kalian akan bisa melihat perbandingan banyaknya siswa yang masuk tiap tahunnya. Itu bisa dengan mudah kalian lihat melalui grafik. Dan untuk jenis grafik kolom ini itu paling mudah digunakan dalam segala bentuk data tabel. Tapi yang paling sering itu untuk membandingkan beberapa informasi yang lebih dari satu. Kemudian selanjutnya ada grafik garis. Jenis grafik yang terdapat titik data yang saling terhubung dengan garis-garis. Grafik ini ideal untuk menampilkan tren yang membuat mudah untuk melihat apakah nilai meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Contohnya masih sama untuk datanya. Jadi jika kita menggunakan grafik garis ini, kita bisa lihat untuk di tata boga. Itu trennya lagi naik-naiknya tren tata boga itu ada di tahun 2015. Kenapa saya tahu ada di tahun 2015? Karena 2015 ini digunakan warna abu. Dan untuk tata boga itu puncaknya yang paling tinggi sendiri itu di tahun 2015. Sedangkan untuk tata kecantikan di tahun 2014 dia itu mencapai di puncak. Berarti penerimaan siswa paling banyak dan paling populer tata kecantikan itu di tahun 2014. Jadi fungsinya seperti itu yang disebut ideal untuk menampilkan tren. Jadi untuk tiap tahunnya kita tahu tren apa yang paling terbaru atau tren apa yang paling digandrungi pada tahun itu. Selanjutnya diagram pie. Kenapa diagram pie sebutannya? Karena dia tampilannya layaknya potongan kue pie. Itu kenapa disebut diagram pie atau biasanya juga sering disebut dengan diagram lingkaran. Dan grafik ini mudah untuk melihat nilai-nilai yang membentuk persentase keseluruhan. Kalau yang lain tadi itu angka rata-rata, kalau di diagram pie atau diagram lingkaran ini kita menggunakan persentase. Dan bedanya dengan grafik-grafik yang lain, di diagram pie ini hanya bisa menerima satu buah data seri saja. Jadi jika tadi kita bisa membandingkan antara tahun 2014 sampai 2016, tapi jika menggunakan diagram pie kalian hanya bisa menggunakan 1 tahun saja. Jadi dipilih tahun berapa, tahun 2014 kah, 2015 kah, atau tahun-tahun yang lainnya. Ini sebagai contohnya, saya anggap ini di tahun 2016. Jadi di tahun 2016 penerimaan siswa baru itu paling besar adalah tata boga. Sedangkan yang paling sedikit jumlahnya itu adalah kepariwisataan. Tahu dari mana? Tahunya dari jumlah persentasenya. Untuk kepariwisataan yang warna biru itu hanya mendapatkan 13%. Jadi dari jumlah seluruh siswa, 13% siswa baru itu yang masuk ke jurusan kepariwisataan. Sedangkan yang warna orange dengan jumlah total 35% yaitu melambangkan jurusan tata boga. Jadi di tahun 2016 jurusan yang paling banyak peminatnya adalah tata boga. Selanjutnya ada diagram batang. Jenis grafik ini itu sama dengan grafik kolom tadi. Bedanya hanya posisinya saja. Jika di grafik kolom tadi itu
bentuknya vertikal, maka untuk diagram batang bentuknya horizontal. Cara membacanya juga sama seperti tadi. Disesuaikan, hanya bedanya dibalik. Jika tadi tahunnya ada di bawah, sekarang ada di samping, dan jumlah siswanya yang ada di bawah. Hanya itu perbedaannya. Selanjutnya ada grafik area. Grafik area ini hampir sama dengan grafik garis, hanya saja jika tadi untuk grafik garis yang digunakan hanya bentuk garis, sedangkan di sini areanya itu juga diwarnai. Kemudian ada grafik permukaan. Grafik permukaan ini tampilannya berupa 3 dimensi. Jadi, data yang ditampilkan lebih jelas. Jika tadi hanya grafik 2 dimensi, untuk grafik permukaan ini kita menggunakan jenis 3 dimensi, jadi dia lebih real. Untuk selanjutnya, cara menambahkan grafik pada data tabel. Untuk menambahkan grafik pada tabel, yang pasti kalian harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Saya sudah membuat tabel. Sebagai contoh, kita beralih ke Microsoft Excel. Di sini sudah ada data penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa. Datanya sama seperti diagram yang tadi. Di sini ada kompetensi keahlian, kepariwisataan, tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. Untuk tahunnya juga 2013, 2014, 2015, dan 2016. Selanjutnya, bagaimana cara menampilkan dia grafik untuk data di sini? Yang harus kita lakukan itu di blok dulu, kemudian kalian masuk ke tab insert. Jika kalian sudah tahu atau kalian sudah jelas ingin menggunakan grafik yang jenis apa, kalian bisa langsung memilih grafiknya di sini. Di sini grafik kolom, diagram batang atau diagram permukaan. Yang di sini ada grafik garis, dan ini ada grafik area. Ini combo, berarti kalian bisa menggabungkan atau mengkombinasikan dua jenis grafik yang berbeda. Di sini ada diagram pie. Kalau di sini ada berupa grafik titik atau lengkung, hampir sama dengan garis tadi. Jika kalian sudah menentukan jenis grafik mana yang ingin kalian buat, kalian tinggal memilih saja bentuknya yang mana. Tapi jika kalian masih kesulitan, kalian bisa menggunakan recommended chart. Recommended chart ini untuk gunanya merekomendasikan. Dari Excel itu sudah menyiapkan fungsi yang bisa memberikan petunjuk kira-kira diagram mana yang cocok untuk data tabel kalian. Karena saya tidak mau memilih salah satu, jadi saya pilih recommended chart saja. Nah, dan di sini itu sudah disiapkan rekomendasi untuk grafik yang paling cocok dan paling tepat untuk data penerimaan siswa baru. Di sini ada grafik kolom, diagram batang, dan juga ada grafik titik. Saya pilih yang ini biar sama dengan contoh yang pertama tadi. Kalau sudah dipilih, kalian bisa langsung melihat hasilnya. Jika kalian ingin menambahkan judul di sini, tinggal klik chart title, kalian ketikkan
Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Apa hanya dari sini saja? Tidak, kalian bisa merubah sesuai dengan keinginan kalian. Mulai dari warna, kalian ingin warna apa? Kalau kalian suka warna biru, kalian ingin memakai warna biru, itu terserah kalian. Atau mungkin yang colorful, yaitu gabungan dari beberapa warna. Atau mungkin kalian ingin membuat modelnya yang berubah. Saya tidak suka dengan gaya yang seperti ini. Saya mau yang lebih modern atau lebih menarik lagi. Di sini juga sudah disiapkan chart style atau style grafik. Kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian, mana yang paling kalian suka. Kalau sudah, ini adalah hasil dari kalian. Di sebelah sini adalah data tabel untuk data ini, data penerimaan siswa baru, dan di sini adalah data grafiknya yang bisa menunjukkan jumlah atau perbandingan jumlah siswa baru yang masuk tiap tahunnya. Oke. Saya kira cukup sampai di sini untuk materi kali ini. Semoga kalian bisa mempraktekkannya. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.